Baik, jumpa lagi dengan saya. Seperti kita ketahui, seperti video-video tutorial saya sebelumnya, HT Bofeng BF88S ini HT yang murah meriah dan banyak digunakan di masyarakat umum. Kali ini saya akan mempersembahkan tip dan trik HT Bofeng BF88S. Bagi para Anda sekalian, kita sekalian, yang sering menggunakan HT Bofeng BF88S di dalam pekerjaan yang di sekitar tempat kita itu penuh dengan kebisingan mungkin iring-iringan kendaraan, mobil, iring-iringan sepeda motor, ataupun baris berbaris dan lain-lainnya. Kita tentu apabila menggunakan HT, kadang lawan bicara kita tidak merasa mendengar dengan jelas, mendengar dengan jelas. Kemarin saya ingat waktu saya masih ada di Sidoarjo bahwa HT ada sebuah alat yang namanya mic tenggorokan. Mic tenggorokan bentuknya seperti ini. Ini mic tenggorokan. Dulu kami gunakan pada saat acara baris berbaris dan acara konvoi baris berbaris, di mana dengan menggunakan mic tenggorokan ini, kebetulan saya tidak punya alatnya, cuma ini hanya sebagai tip dan trik bagi kita semua untuk digunakan sesuai kebutuhan. Seperti mungkin Anda seorang pengawas atau pekerja di bangunan, di mana di situ ada mesin, mungkin mesin bor, mesin pemecah jalan atau lain-lain. Apabila kita menggunakan berbicara langsung di HT, itu suara kita akan tercampur dengan suara sekitarnya. Kita bisa memanfaatkan dengan alat ini, namanya alat mic tenggorokan, bahwa kita ketahui bahwa getaran suara terjadi karena ada pita suara di dalam tenggorokan. Nah, pita suara getaran di dalam tenggorokan itu yang dimanfaatkan oleh alat ini, yang dijepit di leher. Ini dijepit di leher dari arah belakang ke arah tenggorokan. Nah, kegunaan dari mic tenggorokan ini, getar suara yang dihasilkan dari tenggorokan itu akan dirubah menjadi sinyal digital dan dimasukkan ke audio HT ini, sehingga mengurangi kebisingan, kalau tidak salah sekitar 75% sampai 85%. 75% sampai 80%. Jadi suara di luar itu tidak masuk ke dalam mic HT tersebut. Jadi banyak sekali manfaatnya. Di sini dilengkapi dengan PTT. Nah, kendalanya pada saat kita berkendara tentu kita akan, walaupun ini bisa ditaruh di jari, kendalanya pada saat kita menggunakan di kendaraan bermotor atau di mana, itu akan, apabila menekan PTT, itu akan kita merasa kesulitan untuk atau mengganggu menekan PTT. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan fungsi VOX. Kita ketahui di HT Bofeng BF88S ini mempunyai fungsi VOX. Fungsi VOX ialah mentransmitkan HT ini seperti ini. Mentransmitkan HT ini yang berwarna merah ini. Nah, ini posisi transmit tanpa menekan PTT, itu adalah VOX. Jadi sinyal suara yang masuk otomatis menghidupkan PTT di dalam HT ini. Menghidupkan secara otomatis mesin untuk mentransmitkan HT tersebut.
Tentunya juga kita kebingungan karena untuk menghidupkan VOX diperlukan aplikasi dan komputer. Kita tidak mungkin di lapangan untuk menghidupkan komputer atau menghidupkan dari rumah. Kalau seumpama kita hidupkan dari rumah VOX-nya, maka pada saat terjadi getaran atau suara ini akan transmit tentu akan memboroskan baterai. Nah, jadi tidak bisa mematikan VOX dan menghidupkan VOX secara cepat dan praktis. Nah, kali ini saya akan memberikan tips dan trik menghidupkan fungsi VOX. Fungsi VOX ini tanpa menggunakan PC, laptop, atau komputer. Kita ketahui pada saat membeli HT ini, sudah ada frekuensi yang sudah ada di pasaran, Ini adalah frekuensi yang berasal dari pabrik atau bawaannya itu. Nah, di sini saya tampakkan ini adalah frekuensi bawaan dari pabrik. Ini adalah frekuensi bawaan dari pabrik. Ini terdapat 16 channel. Nah, ini adalah frekuensi bawaan dari pabrik. Di sini Fog. Untuk Fog fungsi ini tidak dicentang. Ini fungsinya ada di 3. Untuk tingkat kepekaannya ada 1 sampai 5. Makin tinggi angka tersebut maka makin tinggi tingkat kepekaan. Tentu pada saat kita di lapangan akan merasa kesulitan untuk membawa komputer atau laptop dan secara tidak praktis. Ada tips dan trik untuk menghidupkan fungsi VOX dari HT ini tanpa menggunakan PC dan komputer. Dengan cara yaitu di sini adalah PTT, di sini adalah tombol monitor. Nah, tombol monitor seperti ini. Nah, ini monitor. Ini adalah tombol monitor, ini adalah tombol PTT untuk mentransmitkan. Nah, kita bisa menekan PTT dan monitor secara bersamaan. Dalam posisi HT off mati, kita tekan. Kalau berada di channel 1, itu menghidupkan fungsi VOX di level 1. Saya hidupkan, saya tekan, posisi pesawat mati, saya hidupkan. Maka akan terdengar suara VOX on. Nah, ini sudah VOX sudah dalam keadaan hidup di level 1. Kita cek lewat komputer. Kita matikan. Ini kan pertama tidak tercentang, kita read. Maaf, kami ulang. Ini tadi di channel 15. Di channel 1, saya ulang. Di channel 1, tekan PTT dan monitor secara bersamaan dalam posisi pesawat mati, lalu kita hidupkan. Nah, itu ada suara fog on. Kita cek. Nah, di sini data yang tadi ini di VOX
tidak tercentang dan VOIC-nya di level 3. Kita read. Nah, nampak di sini. Nampak di sini VOIC-nya tercentang dan berada di level 1. Berada di level 1. Sekarang kita coba, kita matikan lagi VOIC-nya. Kita matikan VOIC-nya, kita read ke radio. Berarti HT ini fungsi VOIC-nya tidak hidup. Fungsi VOIC-nya tidak hidup. Seperti bawaan pabrik. Selanjutnya kita cek di channel 5. Kita hidupkan. Power on. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Di 5. Berarti saya akan menghidupkan HT Bofeng BF88S ini, VOIC-nya akan dihidupkan di level tertinggi, di level 5. Di level tertinggi, di level 5. Kita matikan. Kita tekan PTT dan monitor secara bersamaan. Posisi dalam pesawat dalam keadaan mati, kita hidupkan. on. Fog on. Power on. 5, Secara otomatis, VOIC ini hidup VOIC-nya dan berada di level tertinggi, di level terpeka, di level 5. Nah, cukup dengan diketuk, maka HT ini akan transmit. HT ini akan transmit. Kita cek lewat komputer. Yang tampak di layar, VOIC ini tidak tercentang. Ada VOIC-nya ada di level 1. Nah, di sini nampak otomatis VOIC di sini akan tercentang dan VOIC gennya ada di level 5. Di level 5. Jadi kesimpulannya bisa ditarik kesimpulan bahwa menghidupkan fungsi VOIC pada HT ini bisa dihidupkan secara manual dengan menekan PTT dan monitor pada level 1 sampai 5. Kalau 1 berarti kepekaannya di tingkat 1 paling rendah. Kalau di 5 berarti kepekaan tertinggi dan lebih peka dan lebih peka. Kita coba melalui earphone headset bawaan dari pabrik ini, HT Bofeng ini. Saya kasih di channel nomor 1 ini. Untuk VOIC-nya sudah ada di level 5. Nah, kita tanpa menekan PTT, akan saya masukkan sinyal suara dari luar ke mic ini. Tanpa menekan PTT, maka pesawat akan transmit. Saya akan menggunakan suara di HT ini. Biar tidak berdekatan di channel 1, saya karena mau diambil suaranya, saya hidupkan. power on. Nah, ini akan 15, monitornya saya hidupkan sebagai ganti suara saya. Bisa dilihat HT transmit. HT di sini akan transmit berwarna merah. HT ini akan transmit dan berwarna merah. Saya hidupkan monitornya. Jadi bisa transmit tanpa menekan PTT. Kalau ditekan PTT juga bisa. Akan transmit. Akan transmit. Ditekan PTT-nya akan transmit. Dengan suara juga bisa. Dengan suara juga bisa. Akan transmit. Tanpa menekan PTT. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk memanfaatkan fungsi VOIC, memanfaatkan fungsi VOIC tersebut
untuk kegiatan di lapangan. Dengan menggunakan mic tenggorokan tanpa menekan PTT yang ke telinga di sini ke telinga. Ini untuk pendengaran. Sedangkan yang di sini adalah tenggorokan, yang ke tenggorokan dipasang dari arah belakang ke leher, ke arah tenggorokan. Yang ini, jack ini ke pesawat. Jadi pada saat kita berkendara atau di lapangan yang di sekitar kita sangat bising, bisa dimanfaatkan fungsi VOX ini tanpa menekan PTT, hanya dengan kita berbicara otomatis sinyal suara dari tenggorokan itu masuk ke pesawat, menghidupkan VOX dan memancarkan pesawat, pesawat. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa pesawat Boeing BF-88S ini mempunyai daya pancar hanya 3 watt. Tentunya terbatas untuk daya pancarnya. Kalau point to point itu sekitar 500 meter sampai 1 km di daerah yang banyak bangunan dan pepohonan. Kita bisa menggunakan HT yang lebih besar wattnya, ya kan, tanpa fitur tambahan-tambahan, dan fungsi VOX-nya bisa kita hidupkan dengan tombol monitor sama PTT seperti tadi, tapi daya pancarnya lebih besar. Ini HT daya pancarnya 8 watt dengan selisih harga yang selisihnya sedikit. Ini HT Boeing BF-F8D. Ini daya pancarnya 8 watt. Hampir 3 kali lipat dari HT Boeing BF-88S. Dan harganya masih di bawah harga UV5R, di atas sedikit HT Boeing BF-88S. Nah, tentunya apabila kita menginginkan daya pancarnya lebih jauh, kalau di sini bisa sampai 3 km, 2 sampai 3 km dari buku petunjuknya. Bisa memanfaatkan HT tersebut agar jarak jangkaunya lebih jauh. Untuk trik yang kedua, ini bisa, sebenarnya ada trik-trik lain, cuma fungsinya itu tidak seberapa penting. Kalau seumpama kita memberi latihan pramuka, ini untuk mungkin dari guru-guru memberikan kode sinyal, kode Morse atau kode telegram, itu bisa menekan PTT dan monitor. Nah, di sini cukup dengan menekan PTT dan monitor. Pada saat pesawat hidup, kita bisa memberikan sinyal kode Morse atau kode-kode yang dibuat sendiri biar tidak terbaca oleh orang lain. Itu bisa menggunakan kode Morse. Bisa juga digunakan untuk latihan mungkin pramuka atau mungkin kegiatan apa gitu kan. Jadi bisa mengirim kode Morse dengan cara menekan PTT, pesawat dalam keadaan hidup, tentunya dalam frekuensi yang sama. Ini saya pakai frekuensi channel 1, ini juga channel 1, kita ngirim kode Morse. Jadi bisa digunakan untuk kepentingan pembelajaran dan untuk fungsi VOX bisa digunakan dalam bekerja di daerah sekitar kita yang penuh dengan kebisingan, penuh dengan keramaian. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, cara memfungsikan HT Boeing BF-88S ini memfungsikan fungsi VOX, bisa menghidupkan dan mematikan. Untuk mematikannya sama juga kebalikannya. Jadi sewaktu-waktu kita bisa mematikan fungsi VOX tersebut dengan cara menghidupkan dan mematikan dengan cara yang sama. Untuk menghidupkan, posisi pesawat mati,
ditekan PTT sama monitor, kita hidupkan, maka VOX-nya hidup. Untuk mematikan sama, menekan PTT dan monitor, dan menghidupkan pesawat. Intinya untuk mematikan dan menghidupkan fungsi VOX di BF-88S itu menggunakan cara yang sama. Tentunya dengan seperti yang disampaikan di level mana VOX itu akan digunakan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.